Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Arianda Putri Meliana akan menjelaskan materi pembelajaran tentang Daulah Mamluk. Daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini merupakan materi baru yang ada dalam buku siswa SKI kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2019. Buku ini merupakan uji coba KMA 183 tahun 2019. Membahas tentang Daulah Mamluk, mengukir peradaban Islam. Dalam materi ini kita akan mengetahui proses berdirinya Daulah Mamluk, kemudian kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam ini meliputi ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Tema materi ini didapat dalam buku SKI siswa kelas 8 halaman 105. Proses berdirinya Daulah Mamluk. Dilihat dari namanya, daulah ini merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah, yang kemudian membentuk sebuah pemerintahan menggantikan Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah berkuasa selama 79 tahun di Mesir, yaitu pada tahun 1171 sampai 1250 Masehi. Kekuasaan Daulah Mamluk yaitu wilayah Suriah sampai Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk ini mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol pemimpin Hulagu Khan. Seandainya mereka gagal bertahan, seluruh tatanan sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan budaya institusi politik. Selanjutnya mengenai kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Mereka terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda. Mereka juga mampu mengapresiasi dengan cara membangun arsitektur dan kesenian. Bahkan, sampai saat ini, Kairo masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk diketahui berfaham Islam Sunni, serupa dengan pendahulunya yaitu Ayyubiyah. Penguasa pertamanya yaitu Sultan Syajjar ad-Dur. Dalam hal ini, ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Sultan Syajjar ad-Dur bukan penguasa pertama, melainkan pengawal, penghubung antara Daulah Ayyubiyah dengan Daulah Mamluk ini. Ia menerbitkan keping mata uang. Selama 80 tahun, Sultan Syajjar ad-Dur berkuasa di Mesir. Daulah Mamluk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Mamluk Bahri pada tahun 1250 sampai 1390 Masehi. Dilihat dari namanya, Daulah Mamluk Bahri yaitu berada pada pinggiran Sungai Nil, letaknya di sebelah pinggiran Sungai Nil. Sultan yang berkuasa pada Daulah Mamluk Bahri yaitu Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa pada tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Pada awalnya, ia merupakan pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Al-Salih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubi dan kemudian menjadi sultan di kemudian hari. Yang kedua yaitu Daulah Mamluk Burji atau Daulah Mamluk Burzi, yaitu berkuasa pada tahun 1382
sampai 1517 Masehi. Mamluk Burzi artinya daulah Mamluk yang berkuasa di sekitar bukit-bukit atau benteng-benteng. Sultan yang berkuasa pada saat itu yaitu Sultan Qalawun pada tahun 1279 sampai 1291 Masehi. Mamluk Burzi ini tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang dapat meraihnya. Kemudian Sultan Daulah Mamluk. Dilihat dari catatan sejarah, penguasa Daulah Mamluk seluruhnya berjumlah 47 orang. 24 orang berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajjad ad-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burzi, yang rata-rata pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Namun dari sekian banyaknya penguasa, yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Rukuddin Baibar al-Bukhari. Beliau berkuasa pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Kemudian beliau diperoleh dari seorang budak Turki, kemudian dimiliki oleh tuan pemiliknya di Haman sebelum dia dibeli oleh Sultan As-Sahih Al-Ayyub. Peperangan pertamanya ia peroleh dari melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara salib. Daulah Mamluk juga dikenal memiliki pelayanan merpati pos. Berkat mereka, Mesir memiliki daftar burung berkualitas baik untuk memenuhi pelayanan itu yang asalnya dikembangkan pada periode Fatimiyah. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk. Dalam kemajuannya, kita akan mengetahui tentang bidang ilmu pengetahuan, yaitu Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir sampai saat ini. Dalam bidang ekonomi, yaitu membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia, kemudian melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Dalam bidang kebudayaan, sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir menjadi sangat penting. Para amir berkompetisi dalam prestasi karena mereka merupakan kandidat sultan. Seperti disampaikan dalam penjelasan tentang Mamluk Barzi tadi, yaitu terdapat sistem pemerintahan oligarki. Sistem ini merupakan sistem demokrasi yang dimana semua orang berhak menjadi pemimpin, bukan dari kalangan raja ataupun turun-temurun. Yang terakhir yaitu runtuhnya Daulah Mamluk. Sebelumnya, kemajuan-kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai karena kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat, dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit lebih sedikit mengalami kemunduran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.